Profesor Dr. Maurice Bucaille bingung. Jasadnya Fir'aun baru diangkat, sementara Al-Quran sudah menjelaskan sejak lama. Bagaimana mungkin, kata Bucaille, Muhammad mengetahui hal itu, padahal kejadiannya ada ribuan tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Apakah karena itu kemudian ketua tim peneliti jasad Fir'aun ini masuk Islam? Apakah benar buku-bukunya yang mengakui kebenaran Al-Quran bertujuan agar ia dapat dana dari Timur Tengah? Saksikan video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل. Fir'aun adalah sebutan Raja Mesir kuno bernama Ramses II. Ia dikenal kejam dan menindas rakyatnya. Di antara kekejamannya, ia membantai seluruh bayi laki-laki, gegara mimpi. Dalam mimpi tersebut, di Mesir lahir bayi laki-laki yang bakal meruntuhkan kekuasaannya. Tak ingin kekuasaannya runtuh, ia memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki. Tak hanya itu, Fir'aun juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kekejaman dan kesombongannya itu, Allah menenggelamkan Fir'aun di laut saat mengejar Nabi Musa. Anehnya, setelah ratusan tahun, mayatnya diketemukan tergeletak di pantai dalam keadaan masih utuh. Pada tahun 1898, arkeolog Mesir berhasil mengidentifikasi mayat tersebut sebagai Fir'aun. Mayat itu kemudian diawetkan, bahkan masih ada hingga sekarang, yang disebut mumi. Tahun 1975, Mesir meminta bantuan Perancis meneliti dan mempelajari mumi Fir'aun. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah terkemuka pada masa itu. Ia pernah diangkat sebagai dokter pribadi oleh keluarga Raja Faisal dari Arab Saud. Ia kemudian menjadi pemimpin sekaligus penanggung jawab utama penelitian mumi Fir'aun. Ia mengerahkan semua kemampuannya untuk mempelajari dan menganalisis, termasuk mencari penyebab kematian dan menguak misteri utuhnya jasad Fir'aun. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh Fir'aun adalah bukti terbesar bahwa dia mati karena tenggelam di laut. Namun penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Bagaimana mungkin jasad tersebut masih utuh padahal ratusan tahun tenggelam di laut? Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir penelitian yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Tetapi salah seorang dari rekannya membisikkan agar Bucaille tidak buru-buru membuat kesimpulan akhir, karena umat Muslim sudah mengetahui kisah tenggelamnya Fir'aun dan bagaimana pula jasadnya tetap utuh. Bucaille tentu saja tidak mempercayai itu, sebab penelitiannya baru saja dilakukan. Rekannya kemudian menjelaskan, Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam telah lebih dulu mengisahkan tenggelamnya Fir'aun dan penyelamatan mayatnya. Bucaille semakin bingung dan bagaimana mungkin jasadnya baru diangkat pada 1898, sementara Al-Quran sudah menjelaskan sejak ribuan tahun sebelumnya. Ia duduk semalaman memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di telinganya bahwa Al-Quran telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun lalu. Sementara itu dalam kitab suci agama lain hanya membicarakan tenggelamnya Fir'aun dan tidak membicarakan tentang mayat Fir'aun. Bucaille makin bingung dan terus memikirkan hal itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan? Bucaille tidak bisa tidur. Ia meminta didatangkan kitab Taurat. Ia pun membaca Taurat yang menceritakan, air pun kembali seperti semula menutupi kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Tidak tertinggal satu pun di antara mereka. Bucaille juga membandingkan dengan Bible. Ternyata Bible juga tidak membicarakan penyelamatan jasad Fir'aun dan masih tetap utuh. Bucaille semakin bingung.
Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi, Bukaile belum tenang sejak rekannya membisiki bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Ia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin dalam sebuah konferensi. Bukaile bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Maka berdirilah salah seorang dari antara ilmuwan muslim seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Bukaile firman Allah surat Yunus ayat 92 yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Ayat itu sangat menyentuh hati Bukaile. Hatinya bergetar dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir, seraya menyeru dengan lantang, "Sungguh, aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini." Dari penelitian mumi Fir'aun, Bukaile menulis buku yang menjadi bestseller dunia. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa utama di negara-negara Islam. Di Indonesia diterbitkan dengan judul Bible, Quran, dan Sains Modern. Seperti judulnya, buku ini membandingkan Bible dan Al-Quran dalam hubungannya dengan sains modern. Kesimpulannya, dibandingkan Bible, ajaran Al-Quran lebih sesuai dengan sains modern. Pada tahun 1984, ia kembali menerbitkan buku berjudul What is the Origin of Man? The Answers of Science and the Holy Scriptures. Buku ini diterbitkan di Indonesia dengan judul Dari Mana Manusia Berasal, Antara Sains, Bible, dan Al-Quran. Bukaile meninggal Paris 16 Februari 1998 pada usia 77 tahun. Meskipun semasa hidupnya ia mengakui kebenaran Al-Quran dengan bukti-bukti saintisnya, namun banyak pihak meragukan Bukaile masuk Islam. Bukaile sendiri tidak pernah secara resmi menyatakan dirinya Muslim, sehingga ada pihak yang menuduh Bukaile bahwa buku-bukunya yang menguntungkan Al-Quran hanya bertujuan supaya bukunya laris di kalangan Muslim dan dia mendapat dana dari Timur Tengah. Apapun itu, yang pasti kebenaran Al-Quran sudah terbukti dari dulu hingga sekarang. Soal Bukaile masuk Islam atau tidak itu hak pribadi dia dan sepenuhnya wewenang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah Al-Faqir Abdul Somad, majalah Hidayatullah. Semoga terus menerangi umat ini. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan sehingga menjadi biasa. Allah bisa karena biasa. Orang terbiasa dengan kebatilan karena tiap hari dipertontonkan. Maka orang pun akan terbiasa dengan kebenaran karena hidayatullah. Setiap bulan datang, setiap hari dengan dakwahnya, setiap pagi dengan pendidikan tarbiyahnya, setiap pekan, setiap malam orang membacanya, sehingga dia menjadi penerang di tengah kegelapan. Maka Allah yang memberikan ridha, Allah yang memberikan jalan. Saya ucapkan selamat, semoga kita tetap istiqamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.